Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, pemerhati, netizen, subscriber, Pak Gaul yang budiman di berada baik di alam gaib maupun di alam nyata. Mudah-mudahan semua apa yang didoakan oleh Mas Titis dan Mas Wajib kita buat konten dikabulkan oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Pemirsa, kali ini kami mohon izin konten saya ini dilatar belakangi dengan request beberapa netizen ke saya mengenai ini. Kalau nggak salah ya ada rasa kegalauan, kegamangan mengenai kemana langkah yang harus saya ikuti. Ini nampak di dunia nyata saat ini di Nusantara banyak adanya perselisihan antara golongan alim manusia, antara pemuka agama, golongan orang yang menguasai teori agama. Sekarang lagi berselisih, lagi banyak keributan, ribut masalah nasab misalnya, ribut masalah yang lain-lainnya. Itu banyak, silakan disimak di media sosial adanya perselisihan antara orang-orang alim. Pemirsa, ini sisi gaibnya apa? Padahal harusnya orang awam seperti aku ini, seperti kami ini ingin belajar agama yang benar, harus ikuti orang alim yang mana. Tapi kenyataannya di antara orang alim itu sendiri saat ini lagi berselisih, lagi berbeda paham, lagi rebutan sesuatu, sehingga orang awam seperti aku ini banyak kebingungan, seperti netizen yang request ke saya mengenai kegalauan hatinya. Sekarang ini harus kemana yang harus diikuti. Kali ini saya mohon izin, mudah-mudahan ada makhluk gaib yang tahu dan mau bercerita mengenai hakikatnya apa. Saat ini terjadi banyak perselisihan, terjadi banyak perdebatan di antara orang-orang yang alim agama, dan juga ada ribut masalah nasab keturunan yang sampai sekarang belum selesai. Adakah sisi gaibnya? Apa hakikatnya? Mudah-mudahan ada gaib yang tahu dan mau cerita, dan ada manfaat yang bisa kita ambil kemana harus kita melangkah untuk mencari pencerahan. Saat ini saya temani oleh mediator saya yang ganteng, yang banyak penggemarnya. Siapa dia? Siapa Mas Is? Kintis. Bagus. Mas Bagus. Nah, ini nama entong dapat dari mana entong itu? Itu dari Mbok. Dari mbokmu. Si entong. Mbok Ratu. Mbok Ratu, panggil si entong. Assalamualaikum entong. Waalaikumsalam. Sehat-sehat, Tong. Saya mau ketawa kalau tuh. Astagfirullah. Ya udah, ini Tis diterima ya. Mudah-mudahan ada yang bisa mencerahkan masalah sekarang ini. Banyak persisian kan memang di orang-orang alim itu loh, yang harusnya mereka memberi pencerahan katanya pada orang-orang awam macam kita ini, tapi masih berselisih. Boleh apa gak ngerti aku. Ada rebutan soal nasab sanad, malah bingung kita kan, harus mana kita melangkah. Diterima ya? Bismillahirrahmanirrahim. Gaib yang tahu dan mau bercerita tentang perselisihan antara orang-orang alim itu. Ketarik tangan saya, masuk ke ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kembali pada kamu sendiri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Jebol kamu kalau bohong. Siapa kamu sebenarnya? Ayo. Bentengmu jebol semua, berapa dari Dajjal jebol semua. Wallah, kamu kalau bohong terpotong-potong. Sallallahu ala Muhammad. Ayo. Ilmu hilang semua. Sallallahu. Ayo, apa kamu kira-kira sebenarnya kamu? Kenapa bisa begini? Loh, nggak tahu aku. Hah? Saya dari golongan putih. Ayo, aku bilang kalau bohong sakiti. Kenapa sakit?
Saya dikeroyok, dipukuli. Berarti kamu bohong kalau begitu kan? Wah. Assalamualaikum Mas. Kalau dia bohong, diajar terus. Kalau dia jujur, baru dilepaskan. Ayo, sampai kamu jujur. Kamu golongan apa sebenarnya? Saya dari golongan iblis. Sudah cukup, lepaskan. Kurang ajar sekali kamu. Seenaknya. Memanggil saya itu harus cium tangan. Kamu ini manusia kotor. Jika tidak mencium tanganku, kamu akan masuk neraka. Ada kan kayak gitu? Ada. Ada. Saya ini hanya ingin menjelma sebagai seorang malaikat. Suka-suka kamu lah. Ya memang suka-suka saya. Tapi saya juga kesakitan. Dadaku hampir terbelah-belah. Kenapa tadi? Saya ingin menipu. Menipu siapa? Kalian. Saya diajar dari dalam maupun dari luar. Tidak bisa berkelit kemana-mana. Oh, jadi kamu masuk tubuh ini bilang assalamualaikum untuk masuk sebagai malaikat gitu? Iya. Lah kok bisa sakit gitu kenapa tadi? Sudah saya katakan, saya diajar. Lah ya kok bisa begitu kenapa? Karena ada malaikat yang sebenarnya. Dan tidak saya ketahui. Saya mengira hanya jin berwarna putih seperti pocong-pocongan. Tapi ternyata tidak. Terus? Akhirnya? Kesakitan. Terus? Saya hanya melihat satu malaikat besar di depan yang menjaga memakai senjata besar. Terus? Dan di benda warna merah ini. Tapi mereka pun belum aktif dan terus? belum tahu keberadaan saya. Terus? Tapi tiba-tiba banyak berdatangan menyerbu dari luar maupun dari dalam. Terus? Ya ketahuan semua kesakitan. Sudah, saya ingin menjelma saja. Jadi apa? Malaikat. Coba menjelma lagi. Saya tidak bisa. Akhirnya kamu ketahuan sebagai siapa aslinya kamu? Saya ini iblis. Oh iblis. Astagfirullahaladzim. Lima iblis itu bisa seperti malaikat ya? Sudah, jangan banyak bicara. Cium tanganmu. Cium. Potong tanganmu sallallahu Muhammad. Ayo, Bajingan kamu. Ayo. Kamu durhaka sebagai manusia. Tidak menghormati daripada golongan kami yang selalu mendidik manusia-manusia. Ayo. Satukan. Tak potong lagi. Gak bisa. Udah. Saya juga begini-begini. Saya juga punya ilmu. Pakai ilmunya, gimana ilmunya? Ilmu saya berbagai macam. Contohnya? Ya, di tingkatan kasar pun bisa. Untuk menggoda manusia secara kasar. Seperti halnya mengerahkan pasukan saya untuk membuat kesengsaraan pada hidup manusia. Dan ada juga yang saya gunakan untuk menipu manusia secara halus. Berbeda-beda tingkatannya. Oh siap. Gini, kamu iblis. Ya. Secara dunia manusia berapa umur sampean? Umur saya sudah tua. Berapa? Ya, sekitar 8.000 tahun yang lalu. 8.000 tahun yang lalu. Maaf tak panggil Mbah ya. Punya nama Mbah? Tidak usah pakai nama-nama. Ya kenapa? Biar akrab panggil siapa Mbah? Nanti marah kalau tak panggil nanti bilang saya agak sopan. Saya ingin ikut namamu saja. Namaku siapa coba? Saya tahu. Apa? Namamu. Apa? Dari kitab suci. Kamu suka guyon ya? Saya sih. Kamu asli iblis? Saya iblis. Terbuat dari apa? Anak turun iblis dari api langsung. Coba diulangi lagi Mbah. Tadi mengatakan kamu anak turun iblis dari api langsung ya. Saya pernah mendengar itu memang dari leluhur saya bahwa iblis Allah dari api neraka. Nah, kok mengatakan api langsung berarti ada iblis dari tempat yang dari yang lain adakah? Banyak. Bisa cerita?
di akhir zaman ini, iblis itu sudah tidak lagi tercipta dari api neraka, melainkan dari dosa manusia. Yang benar. Kalau kamu tidak mempercayai apa yang saya katakan, ya sudah, rasakan setiap energi iblis dengan energi yang berbeda dengan iblis. Gitu ya. Berbeda itu ya bukan jin, karena jin itu pasti yang fasik akan menjadi budak kami. Tapi yang berbeda itu golongan malaikat. Rasakanlah aura-aura perbedaannya. Oh gitu ya. Tapi tidak usah kalian sampaikan ke siapa-siapa. Kenapa? Kalian harus mencium tangan saya dulu, supaya nanti kalian tahu. Ya, nanti akan saya izinkan sementara untuk disampaikan kepada manusia-manusia. Ini terekam ini. Itu tuh. Kurang ajar. Loh. Saya rusak nanti. Ya, coba kalau bisa. Iya gue. Coba kalau bisa. Di sini semua ilmu kamu diluti semua. Wallah. Diluti semua. Mata sugi apa? Tidak usah kalian menyukui. Kenapa? Saya juga bisa. Coba kalau bisa. Kanan minuman saya. Kalau Allah. Di mana? Kurang ajar. Loh. Ini wajahmu saja. Mana gagal? Dasar manusia macam apa? Bukan siapa-siapa. Suguh mau enggak? Sekali. Ya, sudah. Assalamualaikum. Suguhan paling dia suka seperti apa dia bilang tadi muncul. Wallah. Nah, tuh. Saya tetap harus memakai tangan kanan. Iya, kamu cium tangan juga kan. Mau merokok enggak? Mbak I. Tidak usah. Mbak I, tadi dari mana kamu? Saya dari tubuh manusia. Tubuh manusia. Tapi juga saya sering keluar. Oh. Kalau keliling ke wilayah bumi. Nusantara. Nusantara ini. Kalau boleh tahu manusia yang kamu masuki itu tinggal di mana? Kayak apa cirinya? Manusia itu manusia ya seolah-olah dia paling alim di dunia ini. Paling suci, paling bersih. Paling dekat dengan Tuhan Sang Penciptanya. Tapi itu semua juga omong kosong. Ngomong kamu loh, walaupun kamu iblis, kena udah di alam gaib, kalau bohong resikonya apa? Saya juga tahu. Nah iya, makanya itu. Ulangi lagi, manusia macam mana? Sudah, tidak usah diulang-ulang. Nanti banyak manusia sadar. Sadar gak Tuhan Allah, lah kamu kan tahu juga toh. Kita ngomong aja sharing. Tapi saya juga tidak ingin menyadarkan manusia. Kerugian besar bagi saya. Sebenarnya ini pingsan manusia. Ya, kenyataannya banyak yang pingsan. Sudah terlihat banyak di mana terjadi di dunia manusia pertengkaran, perdebatan antar manusia-manusia yang alim, memperebutkan kepintaran dan juga penilaian daripada kalangan manusia yang lebih tinggi derajatnya. Itulah salah satu celah-celah yang bisa mendatangkan golongan-golongan seperti kami. Dan celah manusia itu pun banyak, bukan hanya celah itu saja. Ini Mbak I, tuh orang itu yang kamu ikut tadi bilangnya orang yang merasa paling alim, merasa paling suci, merasa paling dekat sama Allah gitu. Iya. Itu manusia yang kamu masuki tubuhnya. Tinggal di mana orang itu sekarang? Dia berada di timur. Di timur? Cukup dia terkenal orangnya? Di mata manusia? Ya, terkenal. Suka ceramah? Seperti kamu orangnya. Aku udah terkenal kok. Membawa sebuah ajaran. Apa itu? Ya, mengemukakan ajaran kepada kalangan manusia yang lainnya. Menyampaikan daripada ajaran Islam. Gitu. Tapi hal itu sendiri dilandasi dengan niat dan tujuan yang keliru. Apa tujuan mereka? Mereka ingin mencari pengikut sebanyak-banyaknya. Astagfirullah. Di timur Pulau Jawa ini? Ya masih di Pulau Jawa. Suka kalau pas dia ngaji banyak jamaah datang? Dari mana-mana? Banyak.
Tapi yang paling saya ikuti sebenarnya sosok ini. Sosok yang berilmu. Bukan hanya ilmu-ilmu di dalam sebuah kitab atau apa. Oh, terus? Tapi juga dia memiliki kelebihan. Keilmuan-keilmuan lain. Yang digunakan untuk membawa pengaruh di dalam tubuhnya. Seperti halnya pengasihan. Ataupun kebatinannya juga. Ya tak bayangkan ini? Mana yang kamu bayangkan? Ini loh. Bayanganmu itu hanya terlihat kepalanya saja. Lah iya wajahnya itu. Hitam. Orang itu? Ya. Ah. Berarti dia seorang yang dibilang orang apa sufi juga itu? Aku tanya kok. Iya. Ya dia apa ngaku sebagai mursyid juga? Iya. Allahu Akbar. Oh itu, yang tua itu orangnya? Salah satunya. Oh itu data yang kamu pengaruhi gitu. Oke. Tapi saya sekarang ini keluar dari tubuhnya. Saya mengikuti manusia-manusia yang lain. Berada di timur maupun di barat. Oh itu datarannya itu. Oh banyak. Sambil diminum, Mbah I. Kamu tidak memberikan kesempatan. Alah, salah neh. Berikan saja seperti saya itu mengikuti manusia yang sedang berceramah. Apa itu? Saya harus berikan kesempatan minum. Iya minum. Kamu harus mendengar ceramahku. Seperti halnya manusia yang saya ikuti. Ini kan aku dengarkan ini. Tapi kamu nyerocos terus. Manusia macam apa? Bukan macam apa-apa. Mbak I, terima kasih banyak. Tadi gimana kok bisa masuk ke tubuh teman saya ini kamu? Saya? Tiba-tiba saja. Saya juga ingin menggoda kalian. Lalu ditangkap dari golongan putih. Dimasukkan tubuh ini. Dan saya juga sebenarnya ingin menipu. Tapi ya malah ketahuan. Sakit sekali rasanya. Padahal iblis itu sendiri ya makhluk yang sangat sakti. Hebat tak tertandingi. Oh gitu. Ini Mbah I. Tak panggil Mbah I aja lah, masa pakai nama saya, Mbah Yasin gitu. Iya. Saya suka memakai nama seperti itu. Oh, ini sebelum aku tanya apa yang kutuju, selama ini orang-orang yang mendatangi orang yang kamu ikuti, apa yang berbuat oleh mereka itu? Nyium-nyium tangan terus apa? Makan sisanya gitu, bisa cerita lucu-lucu enggak? Ya banyak. Contohnya? Minuman sisa orang tersebut ya menjadi keroyokan manusia lain. Terus? Bahkan makanannya. Bahkan rela apa yang diinginkan daripada gurunya itu. Istrinya. Hartanya. Semua. Kamu tidak percaya? Enggak ada, ini yang lebih khusus. Kalau hanya keroyokan minum, terus minta harta, mungkin. Tapi kalau soal ngomong soal istri, tadi gimana ceritanya itu? Memang kenyataannya seperti itu. Ya apa yang terjadi? Coba ceritakan. Karena manusia yang pernah saya ikuti yang menjadi guru bagi manusia lain. Itu sudah kami berikan pasukan kami dalam tubuhnya berjuta-juta triliun. Untuk mengendalikan daripada nafsunya. Supaya nafsu itu semakin membumbung tinggi. Dilengkapi dengan akal yang pintar. Dan ilmu yang juga pintar. Terus? Jadi dari hal itu sendiri, pasukan kami, ya mendorong sesuatu daripada kepahaman kepada jasadnya. Yang dikeluarkan kepada murid-muridnya. Apapun yang diinginkan dari gurunya itu pun harus dituruti dan ditaati. Jika tidak, kalian akan kualat. Lalu kami juga tak lupa, ya memberikan hadis-hadis yang palsu. Hadis palsu itu gimana? Hadis-hadis yang lemah. Saya nggak paham itu, saya nggak ngerti soalnya. Kamu ini bodoh sekali. Gimana bodoh saya? Makanya aku kamu itu manusia macam apa? Ya orang bodoh, makanya aku tak sama hadis kamu. Itu kan ya, ada yang kuat, yang sohe, hasan. Tapi yang sering disampaikan dari golongan kami itu yang lemah, doif. Dan bahkan juga hadis-hadis yang palsu. Yang sudah masuk ke dalam sebuah kitab-kitab tertentu. Nah, itu banyak menjadi pegangan daripada manusia.
Yang akhirnya manusia itu kan sudah tersesat tanpa kami menyesatkan lebih panjang lagi. Juara sampean ya. Berapa tanduknya Mbah I sampean? Punya tanduk. Enggak punya tanduk gundul berarti. Saya memakai kopiah. Juga pinter wiridan. Pandai saja. Memutar tasbih saya juga bisa. Oh. Seperti kamu. Astagfirullahaladzim. Kamu mau apa? Balap. Apa? Mau balapan kecepatan tasbih. Oh gitu ya. Ya Allah. Oh ini. Memang ini aku mau tanya. Oke, soal kamu sudah jelas sekarang bahwa Anda bisa asli berada di neraka, seperti itu kegiatanmu. Bahkan bisa menyerupai malaikat kalau begitu ya. Mudah. Oke. Terus ini. Akhir-akhir ini, di antara orang-orang pinter, orang-orang alim itu banyak bersifat berdebat, bahkan merebutkan suatu kedudukan atau nasab atau apa saya kurang tahu. Itu apa itu sebenarnya cerita? Ya, di mana manusia-manusia itu, manusia-manusia yang sudah lalai, tertipu hawa nafsu mereka sendiri. Di mana golongan kami sudah banyak menguasai jasad mereka. Golongan kami menghitung jasad manusia yang putih-putih seperti itu. Yang terlihat di mata manusia, mereka manusia putih. Manusia panutan. Dan hakikat itu sendiri memang diizinkan oleh Sang Pencipta. Di mana golongan manusia yang dikatakan alim manusia itu sebenarnya kan ada dua. Alim yang sebenarnya alim. Dan alim yang mengikuti daripada ajaran kami. Ya, hal itu sendiri hakikatnya. Jika kamu tahu, ya, salah satu hakikatnya ya, mereka diperlihatkanlah ulama-ulama yang mengikuti golongan seperti kami. Itu saja. Dan ulama-ulama yang benar alim, itu pun manusia tidak tahu. Kenapa? Tidak apa-apa, minum aja. Kamu menjengkelkan. Loh, kok iso aku loh? Kok bisa menjengkelkan? Kok bisa begitu? Kamu belum mencium tanganku. Kamu kurang ajar sekali. Loh, kalau nyium malah dibuat lari kenapa? Ini aku cium sini, tangannya sini. Sini. Lu tarik lagi malah. Kenapa tangannya? Bau. Bau apa? Jadi hangus, Kurang ajar. Golongan putih-putih. Iya makanya udah, minum dulu. Dikira kata suguhi nanti kamu di sini. Mbah I. Nah, itu kan terjadi baru saat ini, baru rame. Padahal dulu kan tidak. Tidak pernah. Bahkan semua tersembunyi dianggap orang alim. Diciumi tangannya kan damai-damai aja mereka. Tadi Anda mengatakan saat ini baru ramai sedikit, kamu menyinggung itu cara Allah menunjukkan bahwa ini seperti ini. Itu cerita. Dulu gak pernah seperti itu loh. Sekarang baru ramai, cerita. Iya. Kan sudah saya bilang. Di mana mereka hanya mengaku-ngaku sebagai keturunan pewaris, cucu daripada Nabi Muhammad. Tapi mereka sendiri pun tidak memiliki tetesan darah. Mereka hanya menjual tampang. Mereka hanya menjual daripada jubah putihnya. Dan juga menjual daripada ya ucapan-ucapan lisannya. Dan seolah-olah dia juga yang paling tahu tentang agama. Golongan kami kurang tahu agama apa. Karena dahulu kala malaikat itu menjadi murid kami. Daripada leluhur kami kan begitu. Dan dari hal itu sendiri, faktor-faktor yang sudah saya sampaikan, itulah yang membuat daripada pasukan-pasukan kami bukan tingkatan rendah lagi, tapi tingkatan setingkat kami ini Allah sudah mulai turun. Karena sudah diizinkan oleh Sang Pencipta. Karena apa? Setiap kehidupan apapun
Jika tidak dikehendaki oleh Sang Pencipta, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti halnya golongan kami, leluhur kami aja Jin, memohon kepada Tuhan Allah untuk menggoda anak cucu Adam. Itu diizinkan. Maka sampai sekarang inilah golongan kami bisa menggoda, menipu anak cucu Adam. Dan di mana waktu-waktu ini, ya memang sudah memasuki waktu akhir zaman. Mulai dibukalah oleh Sang Pencipta daripada takdirnya. Disingkaplah perlahan-lahan. Dimunculkanlah dengan cara-cara yang sangat jauh daripada akal manusia. Itu yang sebenarnya. Oh. Jangan awal saja. Ya, saya ingin mencoba memahami Mbah I. Saya ini bodoh. Kamu memang bodoh. Loh, memang saya bodoh, makanya mulutmu saja yang besar. Untung kau dahulu kala tidak belajar dengan orang yang saya ikuti. Jika belajar, pasti mulutmu akan saya tabok terus-menerus. Bagaimana? Ulangi? Akan saya pukuli mulutmu. Coba ulangi tadi kata-katamu apa? Akan saya pukuli. Pukuli? Kenapa dipukuli? Kalau kamu mengikuti daripada orang yang saya ikuti. Pukuli biar sakit gitu malah? Iya. Lo kok bisa begitu? Ikut tempat dipukuli gimana? Ya terserah gurunya. Karena guru itu memiliki hak mutlak. Oh gitu. Jadi sebagai pimpinan daripada kalangan manusia yang awam-awam, yang memikirkan, yang memerlukan daripada pencerahan jiwa. Bukankah begitu? Jadi kalau begitu berapa banyak orang yang tertipu atau tersesat gara-gara ngikuti pencerahan semacam begitu? Boleh cerita? Ya kalau saya suruh menghitungnya banyak. Kamu sendiri nanti yang saya perintahkan untuk menghitungnya. Supaya kamu tahu rasa capek menghitung seperti apa. Karena tugas saya itu hanya menyesatkan. Oh, menyesatkan. Kalau manusia sudah sesat ya, saya diamkan, saya lihat. Padahal kalau nggak salah orang-orang yang kamu itu di mata manusia masuk orang yang pandai-pandai loh. Pandai dalil, pandai hadis, pandai ceramah, macam-macam. Bahkan juga kadang-kadang ini tadi kamu katakan apa? Banyak manusia-manusia meninggal beberapa waktu yang lalu. Seperti halnya dia selalu berceramah. Tapi kenyataannya dia pun menjadi budak kami. Dan juga tersiksa di alam setelah dia meninggal. Oh iya. Ya baru-baru aja itu? Ya. Tapi itu juga? Itu salah satunya. Oh. Yang membuat kebingungan kepada manusia-manusia lain. Yang membingungkan daripada manusia-manusia awam. Yang mengikutinya. Itu termasuk salah satu yang kami ikuti kemarin. Iya. Ya baru-baru saya meninggal itu. Iya. Iya sudah saya katakan. Iya saya kan nggak tahu yang mana orangnya, cuma ngomong aja kok. Orang itu berasal dari barat. Barat. Gak tua, gak kecil, memiliki panggilan khusus. Apa? Buya. Buya itu. Astagfirullahaladzim. Iya. Terus ini. Jadi pada dasarnya sekarang dimunculkan banyak positif cara Allah menunjukkan bahwa ini adalah pengikut kamu begitu. Iya. Tapi kan manusia-manusia itu yang ada di dunia ini mereka ya sudah terlanjur fanatik mengikutinya. Apapun mereka relakan demi mendapatkan keberkahan daripada orang yang dia ikuti. Oh begitu. Bahkan seperti yang saya katakan, hukum-hukum syariat yang seharusnya menjadi pegangan manusia banyak dilalaikan. Ya otomatis mereka sudah menjadi budak kami lah. Sekalipun mereka pintar, alim ala kamu. Ya. Alim ala iblis berarti. Kamu senang dong kalau gitu? Mereka itu yang manusia alim su. Oh alim su. Saya juga pandai berdalil sebenarnya. Oh iya. Terus ini, tadi kamu mengatakan termasuk bagi pengikutnya ada yang sampai memberikan istrinya. Ini ada yang baru-baru aja lagi rame tukar-menukar istri itu gimana? Gak cerita kamu? Itu betul apa enggak itu? Iya benar. Jangan ngomong sembarangan. Itu benar.
itu yang mengisi salah satu panglima saya. Oh. Di dalam tubuh daripada salah satu yang dianggap sebagai syekh. Syekh. Di antara manusia itu beberapa dipanggil sebagai syekh, yai, ataupun seorang yang alim. Tapi dia sendiri pun memiliki kebejatan melebihi manusia awam, bahkan hampir setara binatang. Astagfirullah. Kenapa bisa begitu? Karena mereka sudah banyak dikendalikan golongan seperti kami. Mereka, ya, mengerjakan sesuatu ibadah itu bukan karena Sang Pencipta, tapi mereka ingin dipandang daripada manusia sebagai manusia menjadi panutan. Lalu dia ingin mendapatkan pengikut sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim. Dan ingin mendapatkan semua kenikmatan dunia. Apa tidak mudah manusia seperti itu kami selewengkan. Cukup panglima saya saja tunggu. Oh gitu ya. Diminum dulu Mbak I, nanti bilang gak tak kasih kesempatan minum. Memang kamu ngajak saya nyerocos terus. Ya salah nih. Salah terus gak apa-apa lah. Gak apa-apa. Terasa dari simu ini, siapa yang ganggu aku nih, anak buahmu? Suruh pergi ya. Biar. Kepalaku nih. Bisiki saja itu kepalanya. Bisiki apa? Kamu juga golongan alim. Alim apa? Alim manusia. Kamu orang bodoh, bisa tahu ngeyel kamu itu. Bodohmu nanti akan menjadi suatu kealiman. Dan kamu nanti akan mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi. Mendapatkan derajat di mata manusia yang sangat hebat. Yang kamu ambil banyak istri semua. Yang kamu ambil dari saya kepada semua Allah. Masih nyuri-nyuri lagi kamu itu. Tidak boleh. Keluarkan semua. Keluarkan semua yang kamu dari kami semua. Apa-apaan ini? Lah ini masih nyuri-nyuri. Udah dicukupi baik-baik kok. Kamu sendiri. Apa? Bes? Apa ya? Jangan nyuri-nyuri, kasih tahu kok ngeyel. Tidak mencuri. Apa? Masukan saya saja ya sudah. Kembali. Terus kembali semua. Sudah. Tuh ini. Dengan demikian tadi kau mengatakan panjang lebar, bahkan mengatakan sampai timbulnya istilah ulama su. Ya kan? Padahal Allah juga mengutus daripada hamba-hambanya untuk menjadi pencerahan yang benar. Sekian banyak orang alim, sekian banyak orang pandai, sekian orang yang sekarang lagi ribut, ternyata itu kau bilang itu termasuk di bawah kekuasaan kamu. Ya, paham enggak? Aku ini orang awam, orang bodoh. Adakah kira-kira orang-orang yang alim yang bisa jadi betul-betul panutan di luar pengaruh kamu? Boleh cerita ada enggak? Ada. Cerita? Manusia itu ya manusia yang benar-benar menjalankan perintah Tuhannya dengan benar. Mereka ada beberapa manusia-manusianya di barat. Ya, ada juga manusia-manusia itu. Salah satunya yang dianggap juga masih keturunan. Tapi itu bukan golongan kami yang mengendalikan. Ada golongan lain, cahaya putih, berbeda. Dan saya juga tahu di mana-mananya orang, banyak-banyaknya itu ya di belah sana. Tapi sekarang hampir ada beberapa kecil-kecilan manusia-manusia yang jika dipandang dengan pandangan yang tersirat. Kalau manusia alam menyebut itu ya pandangan hakikat. Itu ada. Tapi manusia tidak banyak tahu. Mereka hanya menjalankan laku sebagai manusia untuk menggapai ridho daripada Tuhannya. Dan manusia yang benar-benar menjalankan setiap gerak lakunya itu ya dalam rangka mengabdi kepada Tuhan.
bukan landasan duniawi. Karena banyak manusia yang menginginkan dengan landasannya duniawi justru tertipu daya banyak dengan golongan seperti kamu. Jadi ada orang alim yang betul-betul benar tuh ada kalau begitu ya? Ya ada. Atau kamu mau belajar denganku saja? Saya memiliki banyak kitab. Wah, aku tanya soal yang benar sama yang enggak, kok malah kamu nawari aku gimana toh? Kamu kan nanti jadi pintar. Pintar apa? Pintar merokok dulu kepada manusia. Dan juga nanti kamu mendapatkan banyak ilmu. Bukan nggak begitu? Enggak juga. Kamu memang manusia yang bodoh. Memang saya bodoh. Diajak untuk menjadi manusia pintar. Yang nantinya kepintaranmu akan membawamu selamat. Tapi kamu tidak mau. Manusia macam apa? Ya macam-macam. Ngomong-ngomong, terus orang alim yang benar tadi itu yang kau bilang ada itu terkenal nggak mereka itu? Ada yang terkenal, ada yang tidak. Dunia manusia loh. Ya. Jangan bohong. Ada yang terkenal. Terkenal apa? Ya. Dikenal manusia sudah. Ada yang dikenal manusia. Yang berjalan dengan seorang wali. Yang selalu beriringan dengan seorang wali. Karena memiliki cahaya yang tinggi. Dan yang tidak terkenal, mereka juga memiliki cahaya-cahaya yang tinggi. Saya melihat semua. Berapa orang banyak kan? Yang tinggi-tinggi itu? Ada berapa? Belum banyak. Timbang manusia di dunia ini yang berjubel. Kalau dibandingkan ya jauh sekali perbandingannya. Seperti halnya 1000 banding 1. Jadi kalau begitu ya jelas yang alim, yang asli pun, yang khos ada kalau begitu ya? Ada. Terus kedudukan mereka di dunia ini, nampak enggak? Kalau kamu ikuti kan jelas nampak kedudukannya. Mereka mungkin punya majelis yang besar, punya pondok pesantren yang besar gitu, punya jamaah yang banyak gitu kan? Kalau yang khos ini bagaimana menurut kamu, Mbak I? Ya mereka jarang memiliki daripada kedudukan di dunia nyata manusia sekarang ini. Dan ada sedikit manusia yang memiliki kedudukan dan masih terjaga. Saya melihat karena dia berdampingan dengan utusan seorang pemimpin. Itu tinggi juga itu. Ya benar kamu kalau ngomong. Ayo, gue. Coba kamu lihat saja. Saya nggak bisa melihat. Matamu dipakar. Ya makanya dia tuh ya ini rokok, ini korek itu aja yang kulihat. Matamu digunakan untuk melihat perempuan. Ya kamu ya kuda. Oh jadi begitu. Jadi manusia itu memang memiliki kedudukan juga. Untuk tingginya masih kalah tinggi dengan yang lain. Orang itu, tapi ada nggak itu hubungan sama Rasulullah orang itu? Yang gue bilang tadi. Yang sekarang dekat sama pemimpin itu. Dia sebenarnya memiliki kedudukan karena alimnya. Bukan karena hubungan darah. Dan dia sebenarnya tahu. Tapi dia sendiri selalu dikalahkan daripada kaumnya. Oh, pengikutnya. Kaumnya. Oh, kaumnya. Tetap sama menganggap dia keturunan daripada Nabi. Padahal tidak ada ya. Cuma karena ketinggian alimnya sehingga tinggi kedudukannya gitu ya. Tapi gak ada hubungan sama Rasulullah kalau begitu. Orangnya yang kau bilang itu beliau ini kah? Ada pun jauh. Iya. Jadi yang jelas sekarang ini timbul banyak perdebatan perselisihan antara orang alim manusia cara Allah menunjukkan siapa yang benar siapa yang salah gitu ya. Iya. Sudah kembalikan. Apanya? Saya. Sekalian kamu ikut. Soal kembali ndak ini bukan hak saya. Coba kamu tanya dengan golongan cahaya sekitar Anda. Suruh kemana kamu sekarang? Kembali. Tanya dulu. Kembali. Saya diperintahkan kembali. Oh, kembali. Karena masih menjadi kehendak sang pencipta. Oke. Kamu apa mau jadi sang penciptanya?
Makanya aku tanya, kan aku bodoh nggak tahu. Jangan mulut besar. Dasar. Habisnya dulu minuman saya, figuran saya. Ikut saya saja tidak mau. Ini setirang bodoh. Ya sudah, bodoh selamanya. Nggak apa. Tuh ini sekitar ini jangan jadi pengikut kamu, diambil semua. Tuh depan luar itu itu sudah menjadi apa? Milik pasukan-pasukan. Ya dipanggil Sudah sekalian. diambil semua. Panggil sekalian siapa pasukannya. Sudah. Ajak. Ya. Sudah. Oke. Anak itu sedikit menjadi perantara. Yang mana? Untuk menyesatkan manusia. Yang mana? Yang mana? Ya manusia-manusia. Oh, manusia itu yang Kalian berkeliaran. anggap Oke. tadi. Oke, sebelum kita kembali, keluarkan dulu yang kamu dari kami. Keluarkan semua. Keluarkan semua yang kamu dari kami. Keluarkan semua, bukan hak kamu itu. Berarti cukup baik-baik kok. Nanti kamu kepleset pun ya nanti akan ambil lagi. Ya, memang saya juga pernah dapat nasihat, tidak ada yang bisa menyelamatkan manusia dari golongan kamu selain Allah yang menolong. Oke? Betul? Kamu begitu juga Allah yang mengizinkan. Kami juga selalu mohon pada Allah mudah-mudahan dilindungi dari golongan kamu, kan gitu. Anda misalkan tugas kamu, manusia juga tugas kami masing-masing gitu. Tapi jelas saat ini timbul banyak perdebatan di sini, itu adalah cara Allah untuk menunjukkan mana yang benar, mana yang salah. Oke, gitu aja ya. Iya, Mbah? Ya sudah, saya mau kembali. Ke sana, pulang. Makasih, keluar. Wallah. Fresh. Fresh nih. Hilang efeknya, wallah. Wes, buruk banget deh. Pemirsa, demikian obrolan saya dengan Goib yang ngaku dari golongan iblis langsung tadi, yang bercerita tentang sekarang ini lagi rame, banyak kisruh, banyak perdebatan antara golongan yang dianggap alim oleh manusia. Ternyata itu yang terjadi. Pemirsa, lagi-lagi sering saya sampaikan bahwa semua yang terjadi di dunia ini sudah ditakdirkan dan dikehendaki oleh Allah. Apabila Allah menghendaki, pasti akan terjadi. Walaupun semua makhluk menolaknya. Termasuk konten saya kali ini, apabila ini satu kebenaran, itu mutlak dari Allah datangnya, berarti milik Allah. Di sini banyak kesalahan, kelemahan itu karena kebodohan kami yang di sini. Mudah-mudahan manfaat. Salah kata, salah ucap, salah sikap, mohon maaf kami. Terima kasih. Wassalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu.